Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Rofi. Hari ini untuk bab pertama kita akan mempelajari materi mengenai pola bilangan. Di sini ada pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Apa sih maksudnya? Langsung aja ke contohnya. Misalnya di sini ada jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Kenapa dia disebut pola bilangan ganjil? Karena pola bilangan tersebut terdiri dari bilangan ganjil. Dan apa yang disebut dengan sama dan teratur? Gini, dari 1 ke 3 kita ditambah berapa ini? Kita tambah 2, ya. Dari 3 ke 5 ditambah lagi 2. Dari 5 ke 7 ditambah lagi 2. Dari 7 ke 9 ditambah lagi 2. Berarti untuk bilangan selanjutnya akan sama, ditambah 2. Berarti untuk bilangan selanjutnya kita bisa tentukan nilainya bahwa 9 ditambah 2 sama dengan 11. Seperti itu dan seterusnya. Nah, 2 ini yang disebut sebagai pola yang sama dan teratur. Teratur sama-sama semuanya ditambah 2. Nah, untuk pola bilangan ganjil ada rumusnya. Apa rumusnya? UN sama dengan 2N-1. Nah, fungsinya tuh apa sih? Fungsinya itu digunakan pada saat misalnya kalian disuruh menentukan pada saat bilangan ke 10, ke 15, ke 100, dan seterusnya. Nggak mungkin kan kalian misalnya manual sampai 100 akan mengalami kesulitan dan caranya pun panjang. Nah, kita bisa menggunakan ini. Misalnya dari angka yang ada kita menentukan bilangan ke 6 misalnya. Berarti gimana? Berarti kita pakainya U6. Kalau U6 berarti N-nya kita ganti dengan 6. Tadinya 2N artinya 2 dikali N, berarti kita ganti N-nya dari 6 jadi 2 kali 6. Dikurang 1. Berapa? 2 kali 6, 12. 12 dikurang 1, jadinya 11. Ya. Jadi pada U6 atau suku ke-6 atau bilangan ke-6 dia adalah 11. Sekarang coba kita buktikan benar nggak sih pada saat suku ke-6 dia angkanya 11? Sekarang U1, U2, U3, U4, U5, U6. Terbukti ya, pada saat U6 atau suku ke-6 dia bilangannya 11. Selanjutnya untuk pola bilangan genap. Di sini ada angka 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Hampir sama dengan pola bilangan ganjil. Kalau pola bilangan genap dia terdiri dari bilangan-bilangan genap. Kalau untuk polanya sama, dia dari 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 tambah 2, 8 ke 10 juga ditambah 2. Jadi untuk pola selanjutnya kita akan tambah 2 lagi. 10 ditambah 2 berapa? 12. Seperti itu. Nah, untuk rumusnya dia untuk pola bilangan genap UN sama dengan 2N atau 2 dikali N. Berarti gimana untuk menentukan U7 gitu. Saya kita pakai U7, suku ke-7. Berarti tinggal N-nya diganti 7. 2 dikali 7. Berapa 2 kali 7? 14. Maka untuk suku ke-7 pasti 14. Sekarang kita buktikan lagi. U1, 2, U2, U3, U4, U5, U6. Yang kita lihat U7 ya. Berarti dari 12 kita tambah 2 lagi jadi 14. Terbukti ya pada saat U7 suku ke-7 bilangannya 14. Selanjutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Apa sih pola bilangan Fibonacci? Pola bilangan Fibonacci ini sebenarnya agak spesial dan berbeda daripada pola bilangan genap dan pola bilangan ganjil. Kalau pola bilangan genap dan ganjil tadi teratur, dia bisa ditambah 2, tambah 2, tambah 2 dan seterusnya. Tapi kalau pola bilangan Fibonacci bisa nggak sih kayak gitu? Coba kita lihat ya. Dari 0 ke 1 dia ditambah 1. Dari 1 ke 1 dia ditambah 0. Dari 1 ke 2 ditambah 1. Dari 2 ke 3 tambah 1. Dari 3 ke 5 ditambah 2. Terlihat nggak sih polanya? Tidak ya. Nah, kok dia polanya tidak sama dan teratur tapi bisa dibilang pola bilangan?
Nah, begini caranya. Untuk pola bilangan Fibonacci, cara terlihat polanya sama dan teratur seperti ini. Jadi, dari 0 ditambah 1, 0 ditambah 1 hasilnya berapa? 1. Maka untuk pola selanjutnya dia 1 gitu ya. 1 ditambah 1 berapa? 2. Maka di pola selanjutnya 2. 1 ditambah 2 berapa? 3. Maka pola selanjutnya 3. 2 tambah 3, 5. Pola selanjutnya 5. Berarti kita bisa dong menentukan untuk bilangan selanjutnya berapa. Tinggal 3 ditambah 5 berapa? 8. Dan seterusnya. Walaupun dia ditambah-tambahnya tidak sama dan teratur, dia tetap dibilang pola bilangan. Sama dan teraturnya dengan cara yang berbeda. Jadi untuk seterusnya kita bisa menentukan bilangan-bilangannya. Nah, bagaimana sih rumusnya? Ini rumusnya. Dia tetap ada rumusnya. UN sama dengan UN min 1 ditambah UN min 2. U7. Berarti gimana? U7 dikurang 1 ditambah U7 dikurang 2. Ya, berarti suku ke-6 U6 ditambah U5. U6-nya berapa? U1, U2, U3, U4, U5, U6. Ya, berarti U6-nya berapa? 5 ditambah U5-nya 3. Berapa? 5 tambah 3, 8. Berarti pada saat suku ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasilnya berapa? 8. Terbukti ya, pada saat U7 bilangannya 8. Seperti itu untuk pola bilangan Fibonacci. Nah, sekarang pola bilangan pangkat 2. Angkanya berapa? 1, 4, 9, 16. Sekarang kita coba kalau misalnya ditambah-tambah, dia termasuk pola bilangan sama dan teratur atau bukan sih? Nah, dari 1 ke 4 dia ditambah 3. Dari 4 ke 9 ditambah 5. Dari 9 ke 16 ditambah 7 gitu ya. Sebenarnya bisa aja, berarti dia ditambah dengan bilangan-bilangan ganjil. Berarti untuk selanjutnya kita bisa ditambah 9. Berapa? 25. Sebenarnya bisa saja seperti ini, tapi dengan cara yang lebih mudah juga bisa. Karena dia termasuk bilangan-bilangan pangkat 2, berarti kita bisa menentukan seperti ini. Selain dengan cara itu ya. Nah, pada saat U1 pangkat 2 berarti dia 1 pangkat 2. Pada saat suku kedua bilangannya 4, berarti apa? 2 pangkat 2 gitu ya. Pada saat bilangan ketiga berarti 3 pangkat 2. Pada saat bilangan keempat otomatis jadinya 4 pangkat 2. Pada saat bilangan kelima 5 pangkat 2. Berarti untuk bilangan selanjutnya berapa? Ya berarti 6 pangkat 2. Ya, berapa 6 pangkat 2? 36. Dan seterusnya. Berarti kalau misalnya pada saat U10 bisa dong nentuin berapa? Tinggal 10 dipangkatkan 2. 10 pangkat 2 berapa? 100. Seperti itu. Itu untuk yang pola bilangan pangkat 2. Nah, sekarang pola bilangan pangkat 3 hampir sama dengan pola bilangan pangkat 2. Kalau pangkat 2 dipangkatkan 2, kalau pangkat 3 ya tinggal dipangkatkan 3. Nah, polanya gimana? Untuk yang pertama, pola bilangan yang pertama berarti 1 pangkat 3. Kalau misalnya yang kedua berarti 2 pangkat 3. Bener nggak 2 pangkat 3 8? 2 kali 2 4 kali 2 8. Bener ya? Nah, yang ketiga berarti 3 pangkat 3. Yang keempat 4 pangkat 3 dan seterusnya. Berarti kalau kita menentukan U10 juga berarti gimana? Tinggal 10 dipangkatkan 3. Berapa 10 pangkat 3? Ya, 1000. Selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. Di sini ada lingkaran-lingkaran yang berbentuk segitiga. Di sini ada berapa lingkaran? Ada 1. Sini ada berapa? 3. Sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Gimana sih ini polanya? Nah, ini bisa kita tambah-tambah nih. Dari 1 ke 3 ditambah berapa? Ditambah 2.
Dari 3 ke 6 ditambah berapa? Tambah 3. Dari 6 ke 10 tambah berapa? Tambah 4. Gitu ya. Maka untuk selanjutnya, bilangan selanjutnya tambah 2, tambah 3, tambah 4, selanjutnya berarti ditambah 5. Berapa 10 tambah 5? Iya, 15. Sudah. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Sekarang kita coba kalau U5. Kalau U5 berarti gimana? N-nya diganti 5. Berarti 5 dalam kurung 5 ditambah 1 dibagi 2. Berarti gimana? 5 kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 5 ditambah 1, 6. Berarti 5 dikali 6 dibagi 2. Berapa? 5 kali 6, 30 dibagi 2, 15. Terbukti ya pada saat U5 dia bilangannya 15. U1, U2, U3, U4, U5, 15. Gitu ya. Nah sekarang untuk pola bilangan persegi. Sama dia terbentuk persegi. Di sini untuk U1 ada 1. Untuk U2 berapa? 4. U3-nya 3, 9. U4-nya 16. Nah, ini rumusnya UN sama dengan N pangkat 2. Ada yang enggak? Ini itu sama seperti pola bilangan apa? Sama dengan pola bilangan pangkat 2. Berarti untuk pola kelima berarti apa? U5. U5 sama dengan 5 pangkat 2. Berapa? 25. Nah, selanjutnya ada pola bilangan persegi panjang. Bagaimana kalau persegi panjang? Kita hitung dulu lingkarannya. Yang pertama berapa? 2. Yang kedua 6. Yang ketiga 12. Yang keempat 20. Kok bisa kayak gitu ya? Nah, ini untuk U1 ya. Untuk U1 berarti apa? Berarti 1 dikali berapa yang hasilnya 2? Dikali 2. Berarti yang ini 1 kali 2 gitu. 1 kali 2 berapa? 2. Untuk U2 berarti berapa? 2 kali 3. Untuk U3 berarti 3 kali 4. Itu polanya. Untuk U4 nya berarti 4 kali 5. Berarti untuk pola selanjutnya berapa? Berarti 5 dikali 6. Berapa 5 kali 6? 30. Gitu. Rumusnya apa? Rumusnya UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Sekarang kita coba kalau misalnya punya U5. Berarti U5 sama dengan 5 dikali 5 ditambah 1. Ingat kalau untuk operasi hitung kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti apa? 5 dikali 5 tambah 1, 6. Apa ya? 5 kali 6 berapa? 30. Terbukti ya. Nah selanjutnya ada pola bilangan aritmatika. Pola bilangan aritmatika adalah pola bilangan yang selisih antar bilangan yang berdekatannya berupa penjumlahan dan pengurangan. Dengan rumus apa? UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A-nya itu apa? A-nya itu U1 atau suku pertama. B-nya apa? B-nya itu beda. Kita langsung contoh. Misalnya di sini ada pola bilangan 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Karena dia berupa penjumlahan dan pengurangan, kita coba ditambah. Dari 2 ke 5 ditambah berapa? Ditambah 3. Dari 5 ke 8 tambah 3. 8 ke 11 tambah 3. 11 ke 14 juga ditambah 3. Berarti untuk selanjutnya ditambah berapa? Tambah 3 lagi. Berapa? 14 tambah 3. Berarti 17. Oke, sekarang kita buktikan dengan rumus apakah benar pada bilangan ke-6 adalah angkanya 17. Sekarang kita coba. Berarti U6 sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A-nya berapa? A-nya suku pertama. Berarti A-nya 2. A-nya 2. B-nya berapa? Bedanya yang ada di bawah ini. Ditambah 3, tambah 3, tambah 3. Berarti B-nya adalah 3. Kita masukin. Berarti A-nya 2 ditambah. Karena U6 berarti N-nya 6. 6 dikurang 1 dikali B-nya 3. Ingat yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti gimana? Lanjut ke sini ya. Berarti U6 sama dengan 2 ditambah 5 dikali 3. Perkalian dulu yang kita hitung. Berarti 2 ditambah
15. Jadinya 17. Terbukti ya, pada saat suku ke-6 berarti dia 17. Selanjutnya ada namanya pola bilangan geometri. Pola bilangan geometri adalah pola bilangan yang rasio antar bilangan berdekatan berupa angka perkalian dan pembagian. Dengan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. A-nya apa? Sama A-nya suku pertama. R-nya apa? Rasio. Kita lihat langsung contoh. Nomor 1 di sini ada pola bilangannya 1, 2, 4, 8. Karena dia perkalian pembagian, berarti ini perkalian atau pembagian ya? Coba dari 1 ke 2 berarti dikali 2. Dari 2 ke 4 dikali 2. Dari 4 ke 8 juga dikali 2. Berarti untuk bilangan selanjutnya sama, dikali 2 juga. 8 dikali 2 berapa? 16. Oke, sekarang kita buktikan U5. Apakah benar pada suku ke-5 dia angkanya 16? Berarti gimana? Berarti U5 sama dengan A dikali R pangkat N-1. A-nya berapa? A-nya 1. R-nya 2. Berarti sama dengan 1 dikali 2 pangkat. Karena U-nya U5 berarti N-nya 5. 5 dikurang 1. Berarti 1 dikali 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 berarti 16. Terbukti nggak? Terbukti ya, pada saat U5 dia bilangannya 16. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, taruh di kolom komentar ya. Nah, sekarang ini materinya dari Ibu selesai untuk materi pola bilangan. Kita lanjut besok untuk latihan-latihan soal pola bilangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.